Halo, halo. Selamat datang kembali di podcast Nerds After Work. Halo. Ya, kita kembali lagi. Nah, hari ini mau diskusi karena sekalian menyelamatin Ojan akhirnya langganan Disney Plus. Yeay. Saking bosennya di proyek. Oh Ya, iya, ini untuk edisi pesan layanan masyarakat ya. Ini karena kasus COVID lagi tinggi ya, mohon kita saling menjaga kondisi dan juga mulai pancaroba. Masing-masing mohon makan dan istirahatnya dijaga. Terima kasih. Sekian asik-asik dari lah. pesan layanan masyarakat itu. Asik-asik banget. Lo ikut programming kayak di TV ya. Sekarang jadi harus ke USA. Gak Ya apa-apa. buat Bagus, ya bagus, bagus, iyalah, bagus, bagus. haruslah saling menjaga kondisi kita. Ya, jadi ini hari ini apa yang mau kita bahas karena tadi gue bilang ini merayakan Ojan akhirnya mendapatkan langganan Disney Plus. Nah, buat minggu ini kita mau ngebahas mungkin ada show baru yang ada di Disney Plus yang udah lama juga lo sama gue agak Yes. looking forward ya, dan Ya, akhirnya ini bukan kita dirilis. doang, tapi rata-rata orang-orang menunggu ini. Ya, dari antara tiga, dan gue sih gue sih udah nonton dari tiga-tiganya ya, kayak Loki udah 2 episode ini, dan Yes. lo juga udah Falcon ya sama itu. Kayak kemarin sih gue akhirnya selesai WandaVision. Gue Nah, jadi udah nonton tiga-tiga walaupun WandaVision belum kelar sih. ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa sih, kayak udah ada impression awal lah, tapi paling Yes. nggak. Nah, tapi hari ini yang mau gue bahas sama lo terutama sih kayak utama mengenai tentang Loki ya. Jadi ini udah ada 2 ya. Di waktu ini kita recording udah 2 episode keluar. Jadi kita agak nunggu dikit biar ada impression awal, karena tadinya begitu baru 1 episode, walaupun gue tertarik tapi kayak menurut gue masih agak belum jelas gitu diarahinnya Ya. kemana itu show-nya, dan ini kelihatannya kita lebih dapat gambaran lebih besar ya buat dari Walaupun show, masih ngeraba juga ya. walaupun masih ngeraba lah. Hati-hati ngerabanya, lo jangan salah diraba. Uh, Ya, rekap dulu sebelum masuk itu. Jadi kalau lu nggak update kepada, gue lupa Endgame udah film Endgame. keberapa. Ya, Endgame udah film keberapa di MCU. Gue nggak tahu, Yes. ke-20 atau something. Ya Tapi kalau pokoknya film yang lumayan gede. ya Gitu aja udah. lumayan gede ya. Ya, lumayan gede lah. Ngalahin box office dari rekor box office terbesar di Amerika. Yoi, ya lumayan gede lah. Ya Walaupun nanti agak, kan ke depannya kan nggak tahu nanti ada yang ngalahin apa enggak, ayo. gue gue sih jujur nggak terlalu, bukannya gue nggak impress ya, Endgame itu bisa kedua, tapi nginget yang tadinya yang megang rekor box office itu Avatarnya James Cameron, gue gimana ya? Pesimis kalau ada saingannya lagi ya. Pesimis kagak sih, tapi kayak gimana ya, kayak Avatar tuh gue film yang nggak nyangka bisa jadi menangin box office. Kayak Ah, bukannya gue bilang jelek sih, tapi kenapa lo yang nomor 1 gitu. Kayak jadi begitu Endgame ngalahin ya, ya oke lah. Nerds masih masih gue bisa lebih banyak lihat nerds buat Endgame. dasar. Ya, so anyway, sebelum ngebahas Loki, jadi ceritanya dari seri Loki ini di Disney ini ngelanjutin dari cerita dia di Endgame, yang kalau lo nggak tahu, di Endgame itu Loki secara misterius di salah satu spin-off yang di setup di Endgame. Iya. Bener-bener lo Endgame gue nonton tuh bisa dia satu film ending itu nge-set up 3 spin-off dari satu film. Jadi Planning yang bagus karena juga emang dari awal plot hole banget sih. Gue ya juga ada bingung nih Loki kabur kemana. itu namanya integrasi marketing, Jen. Yes. Nah, jadi itu di akhir Endgame di mana Loki itu ngebawa Tesseract terus kemudian dia lari. Nah, itu nggak tahu kemana, dan serinya di Loki itu ngelanjutin langsung persis abis itu. Yang ini juga jadi kayak plot hole, salah satu buat nutup plot hole ya, karena kayak salah satu plot hole di Endgame itu kan yang banyak dibilang kayak lah katanya kan kalau time travel lu nggak bisa ngubah masa lalu gitu ya. Tapi Iya. kok Loki tiba-tiba lari terus kayak Thanos itu, dan taunya di Loki itu ngejawab ternyata
Disney secara pinter dan Marvel itu menggunakan ternyata dia ada Deus Ex Machina hebat untuk nutup platform. Di mana akhirnya Loki itu dibilang ternyata ada badan yang namanya TVA, Time Variance Agency, yang ternyata itu mereka kayak kalau nugas ada yang keluar dari timeline tertentu, dia itu ngebalikin dia ke awal. Dan Loki karena Yes. harusnya dia di aslinya itu mati begitu di Infinity War ya. Terus Iya. tiba-tiba gara-gara si Avengers pada balik ke waktu dan habis itu ngubah timeline dan dianya bisa lari. Akhirnya si Loki bisa lari dan tetap bisa keluar dari timeline-nya asli, dan itu dia makanya jadi kena masalah sama Time Variance Agency gitu ya, yang dia ditangkap. Yes. Dan di plotnya, karena ada suatu plot tertentu yang gue sama Ojan nggak bakal nge-spoil, Time Variance Agency akhirnya mutusin bahwa Loki bisa dipakai karena mereka ngebutuhin dia untuk digunakan untuk suatu fungsi tertentu gitu ya. Ya. Yang jangan di-spoil. Ini salah satu apa ya yang gua pas nonton. Oh iya, salah satu asumsi beneran kejadian gitu kayak. Oh, tapi arahnya kemana gue juga masih bingung nih. Iya. Nah, tapi mungkin gue pengen nanya dari lo dulu kayak apa ya, kesan awal lo dulu lah buat, terutama lo udah nonton paling nggak 3 episode awal dari ketiga show Disney Plus yang udah keluar ya. Dan gue juga ya, kalau gue kesan awal gue nonton ini dari ketiga show, kalau gue cuma ngukur episode 1 sama 2 doang, ini yang paling cepet ngikat gue sih. Karena kayak gue nonton Falcon tuh kayak nonton Falcon agak lama. Paling gampang gini sih, siapa yang nggak suka Loki gitu? Iya. Itu aja sebetulnya. Iya. Siapa yang nggak suka Loki? Ya itu ya mungkin bisa plus bisa negatif ya. Kalau gue sama lo emang demen Loki Tom Hiddleston yang karakternya gitu. Tapi kalau buat yang lo nggak demen jenis humornya Loki gitu ya, ya lo nggak usah nonton ini karena itu gue ngerasa emang yang jelas itu lebih banyak sisi komedinya Tom Hiddleston yang di sini. Dan kayak ada beberapa yang emang kritik kalau Loki dibilang kayak actionnya nggak ada ya. Jadi kayak emang gue nggak rekomen ini show kalau lo ngejar action gitu ya. Yes. Ya kayak teman gue aja kayak gue yang hype gitu-gitu. Ayo lo tuh Disney Plus lo langganan aja gitu kan. Gue aja langganan demi Loki gitu kan. Pas udah dia langganan, apaan? Filmnya udah dikit gitu kan. Gue nonton Loki gitu doang. Ngebacot doang. Kayak gimana ya, kalau lo nyari action, gue bilang sih iya sih, jangan nonton Loki apalagi WandaVision tuh. Kayak kalau lo kejar film Marvel buat yang actionnya, yang paling gue bisa rekomen buat itu sih paling Falcon sih. Iya, Falcon. Tapi kalau buat gue yang gimana ya, mungkin karena gue udah banyak kelelahan action sih, gue jujur gue sih agak senang sih show yang malah kayak MCU yang bukan full action kayak gini, yang lebih mainin karakternya Tom Hiddleston. Kayak karena gimana ya, orang pada kritik MCU banyak bilang filmnya sama, tapi asli gue bilang tuh aktor-aktornya di MCU tuh hebat, lumayan gitu semua loh. Kayak si Robert Downey sama yang Tom Hiddleston gitu loh sekarang, yang si Chris Hemsworth aja kayak tadinya tuh gue nggak terlalu demen dia bukannya gue nggak demen ya, tapi kayak gue bilang dia normal banget di Thor 1-2, tapi begitu di bawah Taika Waititi di Thor Ragnarok, gue seneng banget karakter dia sih. Hidup sih. Karena waktu pas di Thor pertama aja tuh kayak gue kayak, ini serius gini doang. Iya. Kayak bahasanya secara cerita boring, secara action juga anjing di ujung doang gitu loh. Iya, kayak bener-bener tuh gimana ya, kayak ya itu sih ya, kayak bukti itu kayak aktor tuh bukan tergantung dari performa dia, tuh bukan tergantung dia sendiri aja ya, kayak tergantung dari direktur sama skripnya juga jauh gitu loh. Kayak makanya tuh gue nggak nyangka loh si Thor emang agak humoris sih dari awal gitu ya, tapi kayak gue nggak nyangka gue bakal ngakak nonton Thor itu begitu sampai gue nonton Ragnarok gitu loh. Kayak apa yang benar-benar buat gue sih selama seri Thor itu termasuk peningkatan sih. Iya, Satu gue bener-bener nggak suka. Gue kayak masih
Oke, tapi gue masih tapi masih belum belum lolos lah buat gue lah. Tapi pas ketiga itu kayak oh iya. Oke, masih passable lah Karena posisinya. jujur rata-rata tuh orang nonton Thor 2 cuma gara-gara itu film yang keluar persis abis Avengers. Jadi orang pengen tahu lanjutan gimana. Gue aja nggak langsung nonton anjir karena ya what do you expect gitu loh Thor. Iya. Kayak gue nonton cuma alasannya gara-gara itu doang. Dan kayak banyak orang juga coba itu loh. Tapi kayak gimana ya, kayak satu-satunya yang dari Thor 1-2 yang masih nyelamatin tuh emang si Chris Hemsworth sama Tom Hiddleston ya sih, yang maksudnya jadi filmnya nggak total parah banget gitu loh. Dan kayak udah makanya, gitu emang ada pengembangan karakter di antara itu dua. dan makanya gue demen nih sekarang tuh kayak ya disadarin gitu loh, nih aktor-aktor yang mereka punya potensi gede gitu loh. Tinggal direkturnya tuh kayak jangan manfaatin mereka buat jangan cuma bodinya si Chris Hemsworth doang yang dipromosiin buat scene action, tapi juga kayak mereka komedi sama itu kayak ada juga loh gitu. Iya kayak itu kalau misalnya kayak si Thor sendiri lo lihat sendiri di Endgame ya itu ya. Fat Thor anjing, fuck man. Gila, the best banget. Kayak Big Lebowski itu gue ngeliatnya kayak, dan gue demennya tuh best banget anjir. Dan gue demennya tuh nyampe menang kagak dikurusin. Kayak gue biasanya kan kalau lu kalau ada komedi gitu yang karakter action jadi gendut, itu kan pasti biasanya tuh ada montage yang dianya sit up atau dia push up terus jadi kurus lagi. Nah itu tuh kayak gue seneng banget begitu lawan Thanos. Yes anjir, berantemnya masih gendut. Iya, fat ini anjir, fat Thor, fuck man. Fat Thor ya. Tapi bener-bener Endgame itu ya itu sih buat self pleasure buat ke nerds juga sih. Maksudnya lu ya kayak waktu itu kita pernah ngomong lah. Iya, jujur sih gue MCU nggak apa-apa sih, karena MCU dari gue tuh selalu dulu mikir kayak apa ya, emang acara fan service buat nerds gitu lah. Setelah itu kalau kayak manga ecchi gitu loh, Jen. Kayak lu tahu lu masuk situ buat fan service, ini fan service-nya tapi buat nerds comic book aja. Oh iya, BTW di antara balik lagi nih ke si Loki tadi. Di antara 3 ini lo yang paling suka apa? Buat sejauh ini gue belum bisa bilang. Gue bilang Loki mungkin bisa yang jadi gue paling suka, tapi karena baru 2 episode, gue masih pengen ngeliat ngarahnya gimana sih ya. Kalau buat sekarang sih tetap yang masih gue suka kalau secara seri menyeluruh ya masih Falcon sih. Kayak entah kenapa itu solid aja sih ceritanya, kayak bukan cerita yang itu banget, tapi kayak solid aja, kayak bukan cerita yang wah. Tapi apa ya? Ya itu solid, lo nonton itu nggak ada rasa bosen, nggak ada ini ya. B+ kuat lah, gue bilang B+ kuat itu. Acara B+ kuat banget kalau Falcon gitu lah ya. Nah kalau Loki ini agak menarik gitu loh, kayak gue bilang potensinya bisa kemana, kayak dibawa, karena gue lihat fokusnya nggak cuma action yang. Nah ini mungkin yang gue mau ngomong juga di Loki, kayak yang gue nggak nyangka sih, kayak karena kalau gue ditanya ini Loki itu show-nya kayak apa, yang gue pikir begitu gue nonton, apalagi abis episode 2, gue kok mikir itu vibe-nya agak setengah kayak, lu pernah nonton The Office gak? The Office. Pernah. Jadi gue entah kenapa tuh kayak vibe-nya tuh gue kerasa banget kayak The Office gitu loh, kayak humor kantor gitu loh. Oh iya. Humor kantor yang jadinya lebih ke masalah prosedur, masalah kayak, karena gue bilang sih kayak lucu aja sih ya, kayak lu bikin time variance agency kayak suatu badan yang tugasnya ngurus kalau ada ada perubahan di timeline yang lu supaya jaga jangan ada masa depan masa lalu berubah, tapi lu bikinnya tuh kayak settingnya di kantor biasa gitu. Iya. Yang kayak gue paling suka tuh meme-nya kayak di awal begitu episode 1 ada yang kayak kalau ingat si Thanos begitu Infinity War kan ada salah satu pengikutnya yang bilang kayak tidak ada yang pernah megang lebih dari 2 Infinity Stone di satu tangan. Terus habis itu di episode 1 Loki yang resepsionis di depan itu kayak megang ada Tesseract sama yang lain cuma jadi Infinity Stone. Oh iya, di sini ada banyak benda itu.
tuh yang di sana cuma jadi pemberat kertas gitu. Iya, cuma ada kertas kayak dibikinnya setting This is the strongest force in the world ya. Iya, kayak The Strongest dan bentuknya kayak Office biasa gitu. Iya anjir. Kayak itu entah kenapa vibe-nya gue kerasa kayak The Office banget, kayak karena The Office tuh kayak itu apa, komedi canggung gitu ya, kayak yang lu ketawanya tuh malah di momen diem gitu loh, nggak ada, bukan kayak sitcom yang kalau ini ada joke langsung audiensnya ketawa gitu ya. Ya kayak hahaha buat mancing. Kalau The Office tuh lu malah ketawa sampai setengah malu ngelihat gitu loh. Karena biasanya pas diem itu kayak pas bagian awkward momennya tuh kayak cringy gimana iya. gitu. Yang vibe-nya sih gue kayak entah kenapa jadi kayak malah itu gue mikirnya kok jadi ke situ ya kayak, tapi gue demen sih Tom Hiddleston di apa mainin di area yang kayak gitu ya. Terus ngomongin itu lo kan yang sering ngikutin kayak komiknya ya. Kalau TVA di komik itu sebetulnya kayak gimana sih? Karena kalau gue kan lo tau sendiri, gue ya by film aja. Ya, jujur ini gue harus nge-google loh TVA begitu. Kayak gimana ya, kayak TVA itu dia tuh cuma muncul minor gitu loh di apa di kayak komiknya Fantastic Four gitu, kayak di tahun berapa gitu loh. Jadi kayak cuma kayak suatu organisasi background yang agak minor gitu loh. Tapi yang kayak gue ini menarik gitu ya, kayak terutama kayak TVA di sini ada satu yang, jadi ini sih gue nggak spoiler karena kelihatannya di trailer juga ada ya gitu ya, kayak itu kan dia nyebut TVA-nya tuh ada sacred timeline ya, jadi kayak satu timeline yang dijaga nggak boleh nge-branching ya. Nah itu yang pertama kayak gue nonton agak aneh karena kalau lu baca komik Marvel gitu ya, itu tuh ada banyak kontinuitas beda yang kalau di komiknya itu dijustifikasi karena lu ada multiverse. Jadi kayak ya lu ada apa? Kalau yang paling utama tuh Marvel yang diadaptasi itu Marvel, kalau komik yang kontinuitas utama tuh ada Earth 616 616. Oh iya, yang kode Earth ada kode berapa gitu kan, terus ada Earth berapa. Tapi itu kayak ada Earth yang lain juga, kayak contohnya ada yang Ultimate Universe itu karena ada kontinuitas beda. Itu tuh yang pertama, kalau lu tahu Miles Morales yang sekarang muncul di Spider-Man game, itu pertama kali muncul di kontinuitas itu, tapi gara-gara dia populer, abis itu dibawa ke 616. Ada juga kontinuitas yang kayak sekarang tuh populer Spider-Gwen. Jadi kayak situasi di dunia di mana bukannya Gwen Stacy mati, Peter Parker jadi Spider-Man, tapi Peter Parker mati, si Gwen Stacy jadi Gwen yang lanjutin. Gwen yang jadi itu, jadi kayak kebalik. Jadi kayak ada banyak kontinuitas gitu di Marvel yang kalau TVA di komik itu tuh dia lebih kayak ngecegah supaya nggak ada multiverse yang terlalu bahaya gitu loh. Yang makanya nih kayak gue ngeliat kayak kalau entah kenapa Secret Timeline tuh kayak entah kenapa gue curiga. Ini spekulasi gue doang ya. Jangan-jangan terutama karena lu settingnya Loki tuh God of Mischief, dan sekarang dia kerja di agency yang kenapa gue bilang kenapa disettingin jadi kayak kantor, karena kantor tuh kayak gimana ya, kita berdua kerja di kantor, dan lu tahu kantor tuh kayak bertempat di mana semua tuh harus dibikin terstruktur, terorder, ya terseboring apapun, dan kayak lu masukin God of Mischief yang bikin chaos di situ. Ya, supaya kayak spekulasi gue tuh kayak jangan-jangan si Loki tuh jadi nanti di akhirnya tuh si Secret Timeline ini jadi pecah, jadi multiverse tuh bisa muncul lagi. Kayak ini spekulasi gue sih, kayak tapi kayak menarik, kayak Mischief kan gitu kan, kayak Loki tuh di mitologinya kan juga gitu, kayak kenapa ada dewa Mischief loh, kenapa dewa nggak cuma baik-baik doang. Kalau mitologi Yunani, mitologi Norse itu kan kayak mereka tuh selalu ada dewa nakal gitu loh, yang tugasnya tuh kayak makanya dunia tuh nggak bisa cuma terlalu terorder gitu loh, lu butuh sedikit chaos gitu loh di dalamnya. Tapi kalau misalnya ngambil dari asumsi lo itu terus juga ngeliat dari serinya Wanda, itu kayaknya nge-build up ke Doctor Strange gak sih? Iya, makanya karena namanya apa sih, Multiverse of Madness. Makanya kayak, dan itu di Spider-Man yang gue lupa yang habis
yang abis Endgame, Far From Home ya. Iya, Yang Far itu From kan Home. kayak tadinya dia ngejok Mysterio dari multiverse tapi taunya enggak. Jadi itu kayak dia ngejek. Itu tuh gue jadi curiga apa maksudnya tuh kayak di MCU tuh nggak ada multiverse gitu loh. Di MCU tuh cuma satu timeline yang ternyata di TVA bener bilang cuma ada satu timeline kan. Kayak, tapi kenapa nggak Yang ada dibilang Secret Timeline itu kan. Secret Timeline. Nah, kenapa itu kan ternyata TVA penyebabnya. Tapi kayak sebelumnya juga dibilang tadinya ada multiverse tapi abis itu dibikin jadi satu timeline. Yang itu juga gue bilang bisa juga jadi potensi mungkin tadinya multiverse di komik itu dijadiin satu timeline yaitu di MCU gitu loh. Iya, dirangkum lah bahasanya kan. Karena kalau di komik Marvel tuh timeline nyatu tuh kayak tiap kali mereka perlu nge-reboot universe tuh sering kali gitu di kayak gimana dia ngebawa Miles Morales masuk ke timeline utamanya Marvel itu dunianya nge-merge gitu loh. Timeline-nya ke-merge. Yang makanya kayak gue di Loki sekarang yang paling cepet gue tertarik gara-gara kayak gue nonton itu kayak bisa juga apa mungkin dia ngebawanya ke situ gitu ya. Terutama Loki yang God of Mischief gitu loh kayak fungsi dia itu kan bikin kacau sesuatu yang udah bikin terlalu teratur banget gitu loh. Makanya gue kalau misalnya emang bener kayak gitu gue jadi makin tertarik ke Doctor Strange sih, karena gue jujur aja ya Doctor Strange gue lumayan tertarik. Ya, karena Doctor Strange yang pertama tuh gimana ya? Lu ngerasa gak sih Doctor Strange yang pertama tuh plotnya sama kayak Iron Man loh? Iya, Iron emang. Man 1. Emang. Ada genius yang talented, tapi dia asshole, terus habis itu karena accident, jadinya dia dapat power khusus dan belajar jadi hero kayak ini kayak plot Iron Man. Emang iyalah. Berasa lah. Dan kayak apa? Gue agak curiga kenapa makanya di Doctor Strange di Infinity War itu dia salah satu yang hilang baru muncul di akhir Endgame karena karakternya tuh bakal mirip banget sama Tony Stark kalau dua-duanya bareng-barengan bersamaan gitu loh. Iya. Terlalu persis dari cara ngomongnya kan juga kan. Iya, kayak apa? Dari cara yang main-mainin logika gitu-gitulah bahasanya. Yang cuma Tony Stark sisi science, Doctor Strange sisi magic gitu loh. Iya. Jadi kayak ya itu yang bisa gue bikin apa? Seri Marvel sih gue sekarang sejak mulai banyak direktur-direktur yang lebih variasi dimasukin gitu loh. Kayak kadang seri yang gue nggak gitu tertarik jadi agak tertarik gitu loh. Kayak tadi ya lu bilang Thor Ragnarok gitu kan ya. Dari Thor yang nggak terlalu menarik begitu dipegang Taika Waititi ya gue menarik. Captain America dari yang satu yang bener-bener dia STD dipegang si Russo Brothers di Winter Soldier menarik. Itu gue juga salah satu yang kayak lu harus nonton gitu digituin data kan, terus kayak gue ngapain anjir yang pertamanya boring banget, enggak ini beda kok gini. Pas malah gue nontonnya Civil War dulu kayak oh iya menarik actionnya. Kayak film Marvel tuh kayak kalau dia ada origin story sekarang tuh perlakuinnya kayak IP game baru gitu loh Jan. Kalau game baru kan seri pertama biasanya prototype gitu doang. Baru di keduanya diperfectin gitu loh. Jadi ini dulu tes ombak dulu gitu ya. Tes ombak dulu. Yang gua nggak pernah bisa dapat film Hulk solo. Iya, Hulk. Nggak bakal bisa sih. Tapi tadi gue ngarep Hulk tuh dibikin seri sih. Karena si Hulk tuh kenapa dia nggak bisa dibikin film? Itu gara-gara dulu Marvel kan suka ngejual-jualin hak film ya kan. Kayak dulu Spider-Man dijual ke Sony. Nah Hulk tuh dijualnya agak aneh. Jadi dia tuh kayak hak bikin film tetap ada di Disney, Marvel sama Disney. Tapi hak ngedistribusi filmnya yang ke teater mana sama itu tuh jatuhnya masih di Universal gitu loh. Iya. Gara-gara Marvel kayak nanggung gitu ya. Iya, jadi Marvel tuh kayak nggak mau profit sharing gitu loh. Kayak sama Sony kan juga tadinya sempet nggak mau kan. Nah, baru akur gitu Spider-Man bisa balik gitu loh. Ngomongin Sony dikit, gue penasaran anjir itu Venom. Bakal nongol nggak ya? Venom, gue juga penasaran sih. Tapi
sejak nonton Venom pertama gue harus gue masih bingung gimana nyemangatin diri gue buat nonton Venom 2 sih. Gue sih ya terlepas dari ada Venom kedua, tapi pengen lihat sih maksudnya bakal bisa kesampaian gak ya Spider-Man versus Venom. Kayaknya menarik gitu loh. Kayaknya menarik sih. Tapi gimana ya? Yang bikin menarik gue Venom di komik kalau ngelawan Spider-Man itu gara-gara Venom tuh tadinya simbiotnya nempel ke Peter Parker, baru abis itu kayak di Brock gitu loh. Jadi kayak waktu yang di awal itu kan, di yang ya Spider-Man 3 waktu itu kan. Yang ada Peter Parker emo. Iya. Yang jadi meme sampai sekarang anjir. Iya, jadi meme sampai sekarang. Anjir. Itu apa? Kalau gue Spider-Man gue bilang bikin aja apa Spider-Verse gitu loh. Jadi jadi apa si Tom Holland terus ketemu Andrew Garfield ketemu Tobey Maguire. Iya. Si Tobey Maguire jadi kayak di ini kayak yang apa Spider-Man yang Miles Morales yang kayak Spider-Man-nya udah tua gitu loh. Pas kan? Iya. Tobey Maguire harusnya. Iya, makanya. Jadinya kayak gitu. Tobey Maguire jauh lebih tua dari mereka berdua, tapi entah kenapa mukanya gue lihat pasti lebih muda daripada si Andrew Garfield. Iya, baby face banget ya. Baby face banget deh. Ya. Tapi untuk yang terlepas sekarang balik ke series untuk yang Falcon kan ya agak spoiler dikit kan ada after credit. Di Wanda ada nggak? Ada sih, tapi gimana ya? Gue nggak tahu sebegitu, nggak begitu itu sih buat gue. Kayak gimana ya? Nggak terlalu penting juga. Wanda tuh ada momen gue apresiasi, tapi kayak banyak downtime-nya gitu loh, kayak serinya gitu loh. Entah kenapa buat gue gitu loh. Jadi kayak ada momen nyampe gue agak males baru ngelanjutin lagi gitu loh. Nah, kayak pacingnya entah kenapa agak kurang pas gitu loh buat gue. Tapi maksudnya dengan di Wanda itu ada kan? Ada sih. After credit berarti harusnya juga di Loki ini kan ada after credit. Nah itu after credit kira-kira gimana ya? Maksudnya kalau di Falcon gue jujur aja ngeliat kayak jangan-jangan season 2 nih. Nah ini kalau gue ya malah gue mikir agak susah season 2 ya. Gue nggak tahu Loki ya. Tapi kayak ya Falcon lu sama gue tahu di akhirnya dia udah nggak jadi lagi Falcon ya. Udah jadi Captain America. Captain Falcon apa? Ya kalau Falcon Amerika namanya. Kalau gue lihat sih kayak kelihatannya dia benar-benar mau ngelanjutin legasinya Captain America sih. Dan emang kalau di komik si Sam Wilson jadi Captain America ngegantiin Steve Rogers gitu loh. Jadi kayak kalau gue bilang sih ya kalaupun ada ke season kedua namanya mungkin nggak Falcon sama Winter Soldier gitu loh. Nggak tahu. Iya, ya, pasti berubah sih. Balik lagi Captain America and Bucky. Dan WandaVision juga gue nonton endingnya nggak mungkin sih dia bikin season 2 karena ya yang bener-bener WandaVision settingnya di situ doang gitu loh. Build up-nya lebih ke movie ya. Dan gue nggak tahu sih movie atau seri lain sih karena tapi ada momen di akhir itu dimana kayak Wanda sama Vision tuh kayak nggak bisa lu bikin dengan setting yang sama gitu loh. Kayak ada mereka ngemisah jalur gitu. Ya sama kayak di Falcon and Winter Soldier itu loh. Iya, Soldier yang buat itu kan. Gue udah mulai ngantuk. Oke, jemputnya mulai salah. Jangan solder. Makanya malah tadi kepikirannya jangan nanti nextnya jadi ini Falcon America and Captain Bucky lagi. Dibagi 2 jadinya. Kalau gue lihat soalnya kayak seri 3 Destiny kayak karena gue juga duga ya kayak gimana ya kalau buat kayak plotnya TVA Loki ini feeling gue tuh bakal ada plot di akhir di mana TVA-nya tuh
paling nggak fungsinya tuh bakal berubah. Jadi susah kalau dibikin Loki cuma stuck di TVA doang gitu kalau seri season 2 gitu loh. Nah, jadi gue juga, makanya gue penasaran sih. Kayak gue malah agak kecewa kalau di akhir season Loki kerja tetap buat TVA gitu loh. Anjir. Kayaknya Kayak enggak malah sih. jadi Kayaknya jadi kerasa kayak acara prosedural gitu loh, kayak iya. kayak Agent of Shield. Lu pernah lu pernah Gua nonton? gua gua jujur aja belum nonton Agent of Shield gua. Oh my god, itu kayak anak gelapnya MCU. Gua lupa. Gua dengarnya dari lo apa dari Darto gitu kayak. Oh iya itu ada Iron Man lagi lewat tapi kayak ngomong gitu dong Iron Man-nya nggak diliatin kan tai aja. Kayak lo kalau kayak gitu ada kelihatannya ada skit itu deh, Robot Chicken gitu loh. Kayak lo tau Robot Chicken kan yang kayak boneka-boneka gitu. Kayak Nggak dia tahu gua. suka, kayak mereka sih suka parodi gitu loh, kayak banyak parodi DC, banyak parodi, kayak kalau mereka parodi Agent of Shield tuh kayak apa, kayak bilangnya, oh ini ada problem yang bisa bikin apa, ada masalah apokalips bisa bikin dunia hancur, oke kita panggil Avengers, nggak bisa, lagi ada sibuk, oke kalau gitu Captain America, oh dia lagi di Washington nggak bisa datang, Thor, oh Hmm. lagi di Asgard, bilang Iron Man, oh lagi terbang, oh tapi nggak bisa datang juga. Ya udah, yang adanya jadi agent-agent biasa gitu doang loh. Kayak show-nya tuh banyak kayak gitu loh. Yang apa? Gitu. Heeh. Kayak yang itu tuh gue juga penasaran lama banget loh, kayak kenapa lu Agent of Shield yang maksudnya buat marketing gitu loh. Kayak apa? Harusnya jelas kan ya, kayak kalau Loki, Falcon sama yang lain tuh kayak film tapi juga ceritanya nyambung ke movie, karena ya apa? Penonton lo jadi nontonnya berlanjut terus gitu kan lah. Iya. Paling nggak Ya. lo udah ada langganan tetap lah bahasanya. Iya, yang emang daya tariknya MCU kan gitu, kayak lu buat Mm-mm. film-film ada Avengers ada apa biar karena penonton Buat lo pengen lihat mm-mm. kelanjutannya gitu loh. Nah tapi tau aja Agent of Shield tuh kayak gue pernah cerita sama lo ya kalau nggak salah, yang kayak itu tau gue baru tahu tuh aslinya tuh kenapa Agent of Shield kayak gitu tuh. Gue jadi agak kasihan sama kreator dan aktornya juga sih, kayak Iya. taunya tuh gara-gara di Marvel tuh dulu sempat ribut yang antara divisi film sama divisi TV gitu loh. Yang apa? Dulu divisi film tuh jadi kalau divisi film itu kan di bawah Kevin Feige yang jelas gitu ya. Tapi kayak divisi television series itu yang kayak bikin Agent of Shield itu tuh di bawah gue lupa namanya siapa, promotor gitu kayak, tapi dia tuh kayak kepalanya di Marvel. Jadi Marvel perusahaan gitu loh. Yang dia tuh kayak direksinya tuh nggak cocok banget sama Kevin Feige gitu loh. Kayak ribut-ribut banget, dan kayak direktur Marvel tuh kayak kalau lu ngefans komik tuh tahu dia tuh kayak pelit banget loh orangnya, palitan, yang lu kayak kalau pernah penasaran kenapa Iron Man di apa? Iron Man 1 dan 2 si yang main War Machine ganti. Mm. Itu tuh gara-gara aktornya, direkturnya Iya, Marvel tuh yang mahal. katanya sempat ribut dan minta harganya diturunin gitu loh. Akhirnya Mm. ganti ke Don Cheadle yang lebih murah. Itu Nah itu itu kalau kata Audi anjir. Yang pertama War Machine-nya udah keren. Yang kedua jadi kayak doyok anjir. ya makanya itu kayak apa? Kayak salah satu alasan tuh dibilang gara-gara direkturnya Marvel tuh ribut sama si apa? Dia minta rate-nya dia diturunin. Jadinya kayak si aktornya nggak mau, dia narik. Ya udah diganti. Nah itu tuh makanya dia sering ribut sama si Kevin Feige. Akhirnya Kevin Feige tuh apa? Lapor ke bosnya Disney, akhirnya dibilang ya udah, film nggak bisa dibawa influence kepalanya Marvel, tapi si Kevin Feige juga nggak ada kendali buat Agent of Shield. Makanya kayak kalau mau pakai karakter-karakter yang udah muncul di film tuh Agent of Shield jadi nggak bisa karena harus minta izinnya ke Kevin Feige. Iya, iya. dan dan ini kalau Disney sekarang kenapa bisa, karena ini buat Disney Plus ini di bawah kendali Disney langsung, yang apa, Kevin Feige udah lapornya langsung ke Bob Iger yang kepalanya Disney, dan ya jelas lah buat promosiin streaming service gitu loh. Pakai lah, jadiin seri, gue nggak peduli. Ya itu ya, emang kalau buat Marvel sih apa? Ya kita harap aja ya banyak ke depannya sih, kayak gue tadinya nggak harap banyak dari show-show 3 ini, tapi kayak ternyata ya sejauh ini lumayan menarik juga sih show di Disney Plus, yang ya gue nggak tahu apa standar gue turun gara-gara pandemi nggak bisa nonton, tapi
ya lo sama gue jadi langganan kan. Gue malah masih sekarang jadi kayak berharap ke seri ini daripada movie-movie-nya. Iya, sama sih. Satu yang gue Sampai akhir tahun ya kalau nggak salah lupa. ya, kayak satu sama teman gue yang ngomong tuh juga ada kayak dibilang gue udah kebiasa udah kebiasa format ini yang 6 episode ngejelasin karakter lebih dalam. Mungkin nanti kalau film yang 2 jam jadi kesannya bakal singkat banget loh karakter development-nya gitu loh. Iya. ya kita lihat aja sih kayak MCU. Ya biasanya kayak apa kayak di Falcon aja kan gue ngeliat kan. Oh iya, 6 episode doang. Tapi pas di total ternyata 4 jam gitu kan film. Iya. Si Sam Wilson karakter yang tadi kayak gue nggak terlalu peduli jadi agak jadi peduli sih di 6 episode gitu. Jadi pendalaman materinya jadi lebih dapat sih. Lebih dapat tuh ya. Ya emang seri kuatnya dibanding film dari dulu gitu sih. Iya. Ya kita harap itu ke depannya. Semoga diberikan yang terbaik ya. Jangan sampai nih Loki cuma jadi hype besar belaka, di belakangnya mengecewakan. Aduh. Ya, itulah closing statement dari saya. Sudah final, Pak. Bisa saya ketok? Silakan. So, oke, itu sedikit aja diskusi kita tentang Loki ya. Thank you yang sudah pada mendengar. Kalau lu suka diskusi yang kayak gini dan juga format kita yang lebih pendek, yang tadinya udah lebih rencananya kita awal pengen dipendekin, tapi entah kenapa kepanjangan dulu ya. Karena asik bahas materinya, coy. Harus menahan asik gitu ya. So anyway, ya kita ke depan sih coba pengen bikin lebih ringkas gini lagi ya formatnya. Ya kalau kalau kalian harapnya lebih suka ya mungkin bisa klik like dan juga subscribe di bawah karena itu juga atau misalnya nanti ada juga misalnya ini ada yang belum kebahas gitu-gitu ya, sok atuh monggo bisa di komen, kita diskusi bareng, atau misalnya juga ke sosmed kita yang masih belum aktif saat ini karena belum terpegang. Perlu social media manager gitu. Bisa sok atuh di komen di situ. Oke. Ya, sudah. Thank you very much semuanya sampai mendengar. Sampai see you next time. Bye-bye. Sehat-sehat.